As of the Highway of the Dead, fares Kangi Lagos. And here, everyone does what they want. Collect some of it. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Gangs of Lagos. Gangs of Lagos adalah film aksi Nigeria yang disutradarai oleh sutradara terkenal yaitu Tunde Kelani. Film ini berlatar di kota Lagos yang penuh dengan kejahatan dan korupsi. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Ade yang terjebak dalam dunia kejahatan setelah kehilangan ayahnya dalam pembunuhan misterius. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan seorang ketua gangster bernama Mambele dihabisi oleh komplotan gangster yang menyamar dengan topengnya dalam sebuah acara adat di kota Lagos. Ketua gangster yang tewas itu meninggalkan seorang istri dan anak yang masih bayi. Beberapa tahun kemudian, anak tersebut tumbuh menjadi bocah preman bernama Obalola. Dia dan temannya nekat mencuri tas seorang wanita gembrot. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang bos gangster bernama Nino. Bisnisnya adalah merampok, mengambil pungutan liar di jalanan, mengelola judi ilegal, hingga menjadikan musisi pemula sebagai pengedar narkoboy. Obalola memiliki dua sahabat bernama Ivy dan Gifty. Mereka berjanji untuk saling melindungi satu sama lainnya. Kehidupan gangster di Lagos tidak bisa lepas dari sosok penguasa yang disebut Elenian. Jadi, apapun bisnisnya, Nino akan menyerahkan sebagian hasilnya kepada Alaye Baba Adekunle. Di samping Baba, ada ketua gangster bernama Kazim sekelas dengan Nino. Baba menilai Nino sebagai gangster yang bijaksana dan cocok untuk meneruskan perjuangannya dalam dunia politik. Wanita tadi datang mengadu kepada Baba karena tasnya dicuri oleh dua orang bocah. Tak lama kemudian, Obalola dibawa ke hadapannya. Dengan bijaksananya, Baba menasehati Obalola agar tidak mencuri dari kaumnya sendiri, apalagi dia mengenal mendiang ayahnya. Di sisi lain, Obalola ternyata naksir kepada Teni yang ternyata putrinya Kazim. Nino melihat Obalola sebagai bocah yang penuh dengan bakat. Karena itu, dia akan merekrutnya dan memberinya sejumlah uang. Tiba-tiba emaknya si Obalola datang melemparkan kembali uang haram tersebut kepada Nino karena dia tidak mau masa depan anaknya hancur. Tak hanya itu, Obalola harus menjalani ritual pengusiran setan slot dan pinjol yang merusak generasi anak muda. Emak Obalola tidak ingin nasibnya berakhir seperti yang terjadi kepada ayahnya. Namun, jiwa gangster Obalola tidak bisa dihapus begitu saja. Bocah ini ditampung oleh Nino yang dianggap sebagai pengganti sosok ayahnya. Selain memberi makan, Nino pun memberikan kamar tidur yang layak untuknya. Dasar gede mili, kamarnya berdekatan dengan kamar gebetannya yaitu Teni. Di pagi hari, saat emak datang untuk menjemputnya, Obalola menolak dan memilih untuk tinggal bersama Nino. Obalola kecil diajarkan caranya membangun jaringan dengan orang-orang penting agar suatu saat nanti Obalola akan menjadi seperti mereka. Di suatu malam, Obalola disuruh Nino untuk menunggu di mobil. Tapi dia nekat masuk menyaksikan Kazim sedang memotong-motong tubuh seorang pengkhianat.
Kazim menyebut Obalola sebagai anak raja yang mati, yang mewarisi darah gangster sejati. Dianggap sebagai ketua gangster yang baik, banyak penduduk yang minta bantuan Nino. Salah satunya orang tua yang kehilangan putri mereka yang diduga diculik oleh kelompoknya London. Tak main-main, Nino membawa pasukan bersenjata untuk membebaskan gadis itu dari tangan London. Obalola dan teman-temannya punya cita-cita hebat, karena Nino tidak ingin mereka meneruskan masa depannya sebagai gangster sepertinya. No, that was my dream too, but Nino said no. Can be the CBN governor, and then I'll be the Yes, calm down. No! Oh, the kids and you. Namun, cita-cita Nino dan orang-orang yang menyayanginya kandas setelah ketua gangster ini ditemukan bersimbah darah tidak bernyawa. Perang antar gangster pecah karena pendukung Nino meyakini pelakunya adalah London dan antek-anteknya. 100 orang menjadi korban akibat perang tersebut. Singkat cerita, Obalola telah tumbuh dewasa. Begitupun dengan Gifty dan Panama, mereka kini menjadi pesuruhnya Kazim yang menguasai wilayah ini. Kazim menerapkan aturan lebih ketat dengan gaya premanismenya. Ivy ditugaskan untuk menagih japrem dari para pedagang. Apalagi Kazim berdalih memerlukan uang banyak untuk mendukung pencalonan Olorogun dalam pemilu. Sedangkan Obalola dan Gifty menghajar para pengkhianat yang berani mencuri uangnya Kazim. Seorang pria bernama Wemino diseret oleh Obalola untuk diserahkan kepada Kazim. Tercatat 5 juta naira uang milik Kazim yang dicuri oleh Wemino. Tidak ada kata ampun, Kazim yang kejam langsung menghabisi Wemino. Pencuri lainnya bahkan ditelanjangi dan digantung kayak hewan kurban. Saat ini Kazim menjadi Elenian, ditunjuk oleh Olorogun setelah Nino mati. Siapapun yang berani melawan akan dibantai habis olehnya. Karena situasi politik yang sedang memanas, Obalola ditugaskan oleh Kazim untuk menjadi pengawal pribadi Tenny yang akan segera pulang dari Amerika. 1 gepok uang diberikan Kazim sebagai bayarannya. Selama 15 tahun ini, Obalola mengumpulkan uangnya di bawah kasur untuk bekal dia meninggalkan Nigeria dan kehidupan gangsternya. Rencana ini belum bisa dia lakukan sampai sahabatnya Ivy mendapatkan kontrak musik sesuai dengan cita-citanya untuk menjadi musisi. Di saat Ivy sedang menyanyi di sebuah klub, tiba-tiba kelompok gangster yang digawangi Kasopi datang membuat kerusuhan. Obalola yang mengawal tempat tersebut langsung bertindak untuk menghentikan mereka. Rupanya Kasopi adalah mantan anak buahnya Nino. Setelah kematian Nino, banyak pengikutnya yang membentuk kelompok gangster untuk bertahan hidup. Saat Obalola dan 2 sahabatnya itu sedang jalan santuy, tiba-tiba seorang wanita bernama Blessing mencegat mereka. Dia meminta pertanggungjawaban Ivy yang telah menghamilinya hingga dia melahirkan seorang anak dan hidup di jalanan. Selama ini dia terus menghindar padahal anak itu adalah darah dagingnya. Obalola yang kasihan dengan wanita ini menyuruh Ivy untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berita baiknya, ibunya si Ivy senang karena dia memiliki seorang cucu. Ivy berjanji setelah karirnya di dunia musik meledak, Ivy akan segera menikahinya. Langkah ini dilakukan Obalola karena sesuai janjinya untuk selalu mendukung dan melindungi di antara mereka bertiga. Singkat cerita, Obalola bisa bertemu kembali dengan pujaan hatinya yang sangat cantik, guys. Kazim menugaskan Obalola untuk menempatkan Tenny di apartemen yang dia sudah persiapkan. Obalola kembali diingatkan untuk menjaga dan melindungi Tenny dengan baik. Sementara itu, Gifty ditugaskan untuk pergi ke sebuah lokasi dengan anak buahnya Kazim yang bernama Terrible. Begitupun dengan Ivy yang punya tugas khusus dari ketua gangster ini. Gifty datang ke pelabuhan Peti Kemas untuk memberikan sejumlah uang kepada kepala pelabuhan ini karena dia telah membantu Kazim menyelundupkan senjata ilegal yang dibelinya.
Terrible kemudian membawa senjata-senjata itu ke sebuah lokasi, tapi dia tidak mau membawa Gifty karena tidak mempercayainya. Dalam perjalanan, Kazim berjanji akan memperkenalkan Ivy kepada produser musik kenalannya. Kazim datang ke tukang cukur. Alhasil, para pelanggan yang sudah menunggu lama harus pergi karena kedatangan ketua gangster ini. Ternyata, Kazim menemui London setelah 16 tahun lamanya mereka tidak bertemu. London mengingatkan loyalitas Kazim kepada Olorogun adalah hal yang salah karena dia yakin Olorogun akan mengkhianatinya. Saat London mengeluarkan senjata, ternyata Kazim berhasil menembaknya lebih dulu. Kazim dan anak buahnya langsung kabur. Anak buah Tajudin yang mengejar tidak berhasil menembak pembunuh bosnya mereka. Sementara itu, Obalola dan Tenny malah sibuk in the Hoy mengingat kisah pandangan pertama saat mereka masih bocil. Obalola merasa aneh karena sejak kecil Tenny sangat peduli tentang sekolah. Namun, kini dia menganggap kekuasaan jauh lebih penting dari segalanya. Seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Ivy ditugaskan oleh Kazim untuk menghabisi si tukang cukur yang menjadi saksi dalam aksi pembunuhan yang dilakukannya. Ivy langsung menemui Obalola karena selama ini tidak pernah membunuh orang. Dia bingung apa yang harus dilakukan dengan tugas yang diberikan oleh Kazim. Saingan Olorogun yang seorang wanita mengecam tindakan pembunuhan yang dilakukan kepada London yang selama ini menjadi pendukungnya. Dalam sebuah wawancara, wanita ini menawarkan hadiah 5 juta naira untuk siapapun yang melaporkan pelakunya. Ivy khawatir karena Ekun melihatnya dia berada di dalam tempat cukur itu. Obalola tidak akan membunuh tukang cukur itu selama dia kooperatif meskipun Kazim menyuruhnya. Obalola meminta Ivy tidak perlu khawatir karena besok hari dia akan menemaninya menemui Ekun. Singkat cerita, malam itu Ivy sudah menunggu Obalola. Namun karena Obalola harus mengantar dulu Tenny, dia menyuruhnya untuk menunggu sampai dia datang. Gifty sendiri sulit dihubungi karena sibuk di dalam klub. Dalam perjalanan pulang, Obalola meluapkan kekesalannya karena kehidupan glamor Tenny dan keluarganya yang sebetulnya berasal dari rakyat miskin yang dipalak olehnya karena perintah Kazim. Tiba-tiba mobil mereka ditabrak. Karena Obalola tidak kunjung datang, akhirnya Ivy bergerak sendiri. Dia mengancam si tukang cukur untuk tutup mulut tentang pembunuhan London. Tukang cukur ini berjanji akan menghilang. Ivy akhirnya pergi meninggalkannya. Namun saat dia keluar, seseorang masuk ke sana untuk menghabisi si tukang cukur. Obalola sendiri diserang 2 penjahat bertopeng. Untung saja Tenny yang membawa senjata berhasil menghentikan aksi jahat mereka. Naas bagi Ivy, dia diserang kelompok gangster. Dia berusaha menghubungi Gifty, namun nyawanya keburu melayang. Gifty menangis histeris saat menemukan sahabatnya itu sudah tidak bernyawa. Obalola yang sibuk in the Hoy baru menyadari sesuatu terjadi kepada Ivy. Dia datang ke kamar jenazah mendapatinya sudah tewas. Ibu Ivy meluapkan kesedihan dan kemarahannya di hadapan semua orang yang datang dalam pemakaman putranya. Dia meminta semua pelaku yang telah merenggut nyawa anaknya untuk dihukum dengan setimpal. 1 nyawa anaknya harus dibalas 10 nyawa. Dengan penuh emosi, Ibu Ivy mengatakan mereka harus merasakan murkanya Tuhan. Singkat cerita, perang antar gangster kembali terjadi. Obalola memimpin gerakan balas dendam terhadap kelompok Ekun yang dia yakini jadi dalang terbunuhnya Ivy. Sayangnya, kelompok Obalola mengalami kekalahan telak.
for blood. Bahkan saat dia berhadapan langsung dengan si Ekun, Obalola dengan mudah dilumpuhkan. Ekun dan antek-anteknya mengaku tidak membunuh Ivy. Apalagi selama ini Obalola dan dua sahabatnya itu dikenal sebagai anak Nino. Mantan pengikut Nino akhirnya menceritakan kisah yang sebenarnya. Orang yang membunuh London adalah Kazim. Dan orang yang mengutus Ivy untuk membunuh si tukang cukur adalah Kazim juga. Saat itu dia menemui Olorungun agar dijanjikan untuk membunuh Kazim karena telah menghabisi London. Tapi Kazim memanipulasi bahwa London yang menarik senjata lebih dulu dan Ivy lah yang telah membunuhnya. Disinilah dia yakin Kazim telah berbohong sekaligus menjadikan Ivy sebagai kambing hitamnya. Jadi musuh yang sebenarnya Obalola adalah si Kazim. Obalola akhirnya menyadari kesalahannya dibutakan oleh anak bosnya sendiri. Obalola dan Gifty bertekad akan menuntut balas kepada Kazim dan si Terrible yang jadi eksekutornya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyeret si Terrible untuk menunjukkan lokasi tempat senjata-senjata Kazim disembunyikan. Setelah menghabisi para pengawalnya, senjata-senjata ini mereka rampas. Di sini, Terrible memohon untuk dibiarkan hidup. Sebagai gantinya, dia menceritakan tentang mendiang ayah Obalola yang tidak menyukai Olorungun. Karena Olorungun ingin menguasai Lagos demi keuntungannya sendiri, jadi ayah Obalola mendukung Bamidele yang saat itu menjadi calon gubernur. Aliansi jahat terbentuk antara Kazim dan Olorungun. Dan faktanya, Olorungun lah yang telah menyuruh Kazim membunuh ayahnya. Mereka membunuh Bamidele, ayahnya Ivy, dan orang-orang yang setia kepada mereka berdua. Setelah cukup mendapat informasi penting ini, Obalola tetap menghabisi Terrible dan meledakkan gudang senjatanya. "15 tahun lamanya, Obalola tidak pernah menghubungi emaknya. Tiba-tiba dia meneleponnya lagi karena dia khawatir akan terbunuh saat melakukan balas dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Singkat cerita, Obalola memberikan pidato perang kepada seluruh anggotanya. Dalam sebuah acara yang dihadiri oleh Olorungun dan antek-anteknya, penari topeng yang mengisi acara tiba-tiba mengeluarkan senjata untuk membantai anggota gangster yang berada di pihak Kazim. Kazim yang berniat kabur dihentikan oleh Obalola. Keduanya pun terlibat duel maut dengan tangan kosong. Sementara itu, Gifty berhasil menghabisi Olorungun. Sial bagi Obalola yang kalah dari Kazim dan hendak dihabisi. Beruntung, Gifty datang tepat waktu menghabisi Kazim. Sejak kejadian tersebut, Obalola diangkat sebagai ketua gangster yang paling berpengaruh sekaligus menjadi Elenian. It is my destiny to stay in this Aleko or become a Linio. How about in 9 months? Yeah. Oh yes. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton film ini sampai akhir. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.